Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah adalah sebuah peristiwa yang sangat historis. Dan hijrah sebenarnya bukan hanya sebuah proses perpindahan fisik Nabi Muhammad dari Mekah menuju Madinah. Tetapi jauh lebih dari itu, hijrah juga merupakan sebuah proses transformasi nilai, ya. Transformasi peradaban, transformasi ilmu pengetahuan, bahkan transformasi seluruh spektrum kehidupan manusia. Jadi awal hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah itu merupakan titik awal dari sebuah proses pembangunan peradaban masa depan yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Ketika Mekah tidak bisa memberikan ruang yang cukup untuk membangun peradaban di berbagai sektor kehidupan, maka Nabi memutuskan untuk pergi dari Mekah dan menuju Madinah. Tentu ini juga bagian dari skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa kita buktikan, dan ternyata apa yang dilakukan Nabi ketika di Madinah, Rasulullah lebih leluasa membangun peradaban. Apa saja sih yang dibangun oleh Rasulullah ketika hijrah di Madinah itu? Pertama, bisa kita analisis sekurang-kurangnya 4 atau 5 poin, ya, yang kemudian menjadi konsentrasi Rasulullah untuk membangun lembaran baru, peradaban baru, dan membuat fondasi bagi lahirnya peradaban manusia di masa depan. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW membangun fondasi keagamaan yang kuat. Proses dakwah di Makkah tentu saja belum selesai, ya, belum tuntas, sehingga karena begitu banyak hambatan, tantangan, dan halangan yang sangat serius di Makkah, sehingga proses dakwah Nabi Muhammad sempat terganggu dan terhambat. Maka ketika beliau hijrah ke Madinah, proses dakwah kembali dilanjutkan sebagai upaya penguatan terhadap aspek fondasi keberagamaan. Oleh karena itu, di Madinah Rasulullah membangun fondasi keberagamaan lebih kuat. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW adalah tokoh agama, ya, paling populer dan terkemuka, karena beliau adalah tokoh yang berhasil membangun fondasi peradaban keagamaan di Madinah. Kemudian yang kedua yang dibangun oleh Rasulullah adalah sektor pendidikan. Saya kira kita bisa mengakui, ya, data cukup banyak bisa kita baca bahwa ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, maka proses pembangunan di sektor pendidikan dimulai secara leluasa. Dan singkat cerita, dalam rentang waktu kurang lebih dari 10 tahun, ya, kurang lebih 10 tahun Nabi membangun peradaban pendidikan, ya, proses transformasi ilmu yang dilakukan oleh Nabi kepada para sahabat, mendidik para sahabat, mengajarkan para sahabat tentang berbagai hal. Ya, ini proses pendidikan itu hanya berlangsung kurang lebih 10 tahun di Madinah. Tapi apa prestasi yang luar biasa itu? Ada satu catatan bahwa ketika Rasulullah wafat di usia 63 tahun, Rasulullah berhasil melahirkan murid-murid berkaliber dunia, ya, memiliki kompetensi tinggi, yang kalau kita hitung secara kuantitas itu sekitar 115.000 murid Nabi Muhammad SAW dengan kalibernya kaliber dunia. Artinya apa? Jadi murid-murid Nabi yang diajarkan tentang yang merupakan objek dari proses transformasi ilmu yang dilakukan oleh Nabi itu adalah para sahabat yang memiliki kompetensi tinggi dan kalibernya juga kaliber dunia. Kita bisa melihat, ya, para sahabat. Ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali, dan ada sahabat-sahabat yang lain, ya. Mereka itu adalah tokoh-tokoh para sahabat yang menjadi murid Nabi, ya, dari hasil proses pembelajaran yang dilakukan Nabi, dan kemudian membentuk menjadi generasi-generasi penerus, ya, murid-murid terbaik pada zaman itu. Ini artinya apa? Proses pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah menjadi prioritas ketika beliau kemudian hijrah ke Madinah setelah sektor keagamaan. Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah juga membangun sistem pemerintahan, ya, kenegaraan. Kita tahu posisi Rasulullah ketika di Madinah juga kan sebagai kepala negara, ya.
Dan salah satu prestasi yang sangat prestisius adalah ketika beliau berhasil membangun satu regulasi yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah itu satu regulasi yang didesain oleh Rasulullah untuk mengatur sistem bernegara, sistem pemerintahan. Dan bisa kita lihat ya, ketika Rasulullah jadi pemimpin negara, di situ hidup ada kaum muslimin, ada non-muslim, ada muhajir, ada ansor, ada suku-suku di Madinah yang cukup banyak. Tapi hidup dalam situasi yang damai, situasi yang nyaman, situasi yang tentram. Atas dasar apa? Karena keberhasilan Rasulullah menata dan memanage berbagai potensi yang ada di Madinah. Artinya, Nabi Muhammad membangun sistem kenegaraan dan pemerintahan yang cukup baik. Kemudian di sisi yang lain Nabi Muhammad juga membangun kekuatan hukum ya. Di sektor hukum Rasulullah juga selama 10 tahun lamanya begitu luar biasa ya. Dan bisa kita lihat ya, apa prestasi Rasulullah dalam bidang hukum ini mendapat apresiasi di seluruh dunia sampai hari ini ya. Jadi selama di Madinah kurang lebih 10 tahun Rasulullah juga membangun peranata hukum, membangun sistem hukum yang baik, baik di hukum pidana maupun perdata. Sehingga posisi Rasulullah waktu itu kan jadi Qadhi al-Qudat ya, hakim agung ya dari seluruh persoalan. Setiap hari Nabi Muhammad juga dihadapkan pada kasus-kasus pidana dan kasus-kasus perdata. Banyak riwayat hadis yang menceritakan tentang itu. Aspek hukum setelah hijrah dibangun oleh Rasulullah dengan sangat luar biasa. Maka tidak heran ada satu ya penghargaan ya bagi Rasulullah di Mahkamah Agung di Amerika. Itu ada satu ya semacam monumen yang memberikan penghargaan kepada 18 hakim terbaik di dunia, dan salah satunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nomor satunya sebagai hakim terbaik. Artinya apa? Rasulullah setelah hijrah membangun sistem hukum yang sangat luar biasa. Kemudian apalagi yang dibangun? Ekonomi ya, sektor ekonomi. Rasulullah juga membangun peradaban ekonomi. Dan ini juga merupakan episode kelanjutan ketika Rasulullah berada di Mekah. Karena pada saat di Mekah, pada usia yang sangat dini, di usia 13 tahun Rasulullah sudah menjadi pebisnis, ya, 17 tahun sudah menjadi pengekspor dagang, 25 tahun sudah menikah dengan kekayaan ekonomi yang luar biasa. Jadi sebelum diangkat menjadi Rasul, kemudian Nabi itu berprestasi atau berprofesi sebagai entrepreneur. Dan ketika hijrah di Madinah, entrepreneur itu dikembangkan kembali menjadi salah satu kekuatan ekonomi. Dan ini luar biasa, ekonomi ya. Dan banyak sektor-sektor lain seperti militer juga sama ya. Rasulullah bisa kita kenal adalah seorang ahli strategi perang ya. Beliau juga panglima perang yang memimpin perang lebih dari 15 bahkan 19 kali perang besar. Ya, kekalahan perang Uhud itu kan salah satu alasannya adalah salah satu sebabnya karena para sahabat di bukit tidak memenuhi ya, tidak mentaati peraturan Rasulullah tentang strategi perang, akhirnya kalah. Artinya bisa kita simpulkan bahwa Rasulullah itu juga adalah ahli strategi perang. Itulah beberapa spektrum ya yang dibangun oleh Rasulullah. Ada aspek keagamaan, ada aspek hukum, ada aspek pendidikan, ada aspek ekonomi, aspek politik ya, dan tentu saja aspek militer. Jadi hijrah adalah momentum dari sebuah upaya pembangunan peradaban dan menjadi fondasi bagi peradaban di masa depan. Semoga kita juga ikut berhijrah menuju ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.